Baiklah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi di kali ini, yang mana kita akan kembali memperdalam dan kembali menyimak tentang sistem ekskresi yang terjadi pada tubuh manusia. Anak-anak yang saya banggakan, selamat pagi sebelumnya, karena kita kemarin sudah mempelajari banyak tentang sistem ekskresi melalui sebuah pemahaman logika dan sudah melakukan literasi dengan baik dan mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada poin kemarin, sehingga anak-anak mampu menghasilkan sebuah tulisan hipotesis dan cara kerja serta apa yang akan menjadi sebuah temuan dalam sistem ekskresi manusia dengan berbekal literasi di RKPD. Kali ini anak-anak, dengan kesehatan yang sudah dilimpahkan kepada kita kembali masuk dalam materi biologi berikutnya untuk mengenal tubuh kita sendiri, ya, yang jelas tentang sistem ekskresi. Kemarin kita sudah memahami tentang fungsi organnya, kemudian definisinya. Baiknya kita sekarang perdalam dengan kembali mengawali dari ekskresi itu apa, kemudian fungsinya seperti apa, prosesnya bagaimana dalam pengeluaran urin itu. Saya coba untuk menayangkan PowerPoint-nya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik. Sistem ekskresi manusia. Ini sistem ekskresi manusia itu adalah sistem pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak pernah terpakai lagi dalam tubuh kita. Kemudian untuk misalnya ketika kita menghembuskan CO2, berkeringat, mengeluarkan urin dan zat lain yang ada dalam tubuh kita, kemudian ada zat-zat yang kemudian tidak bermanfaat di tubuh kita harus dikeluarkan oleh organ-organ yang ada dalam tubuh kita sendiri. Itu sistem ekskresi. Bagaimana prosesnya? Proses pengeluaran pada manusia itu sendiri ada 3. Ada defekasi, ekskresi, kemudian sekresi. Defekasi itu apa? Defekasi itu adalah zat sisa hasil pencernaan. Ketika kita mengeluarkan feses pagi hari, bangun, kemudian di kamar mandi, mengeluarkan kotoran kita, feses, itulah defekasi. Itu tumpukan metabolisme yang ada di dalam pencernaan kita, itu kita keluarkan. Ekskresi itu pengeluaran zat sisa metabolisme, ada CO2, keringat, dan urin. Kemudian sekresi. Sekresi itu adalah pengeluaran zat sisa yang masih berguna bagi tubuh. Zat sisa yang masih berguna bagi tubuh, itu ingat, itu sekresi. Apa saja? Ada enzim, kemudian ada hormon. Hormon pertumbuhan, hormon ketika untuk kita tumbuh dan berkembang itu hormon. Kemudian enzim ketika mencerna makanan itu enzim, itu zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita tapi masih bermanfaat dan berguna bagi tubuh kita. Itu namanya hormon dan enzim. Itu yang disebut dengan sekresi. Nah, ini organ apa saja yang ada pada manusia ekskresinya. Nah, ini ada 4 organ ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah ginjal. Ini ginjal. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru ini juga berperan dalam sistem respirasi. Kemudian ada kulit. Nah, ini kulit. Selain dia mengeluarkan sebagai ekskresi, juga sebagai peraba untuk melindungi kulit. Nah, ini hati. Ini bagian ekskresi yang ada di tubuh kita yang juga berperan nanti dalam membantu pencernaan. Karena disinilah racun itu dinetralisir. Ya. Ada bilirubin yang dikeluarkan membantu pencernaan untuk menetralisir. Ini ekskresi yang ada pada manusia. Yang pertama kita bahas tentang ginjal. Ginjal itu pada manusia ada sepasang kanan dan kiri yang letaknya di tulang belakang bagian pinggang. Di bawah ini bagian ginjal. Ini bagian ginjal, ini tulang belakang, di sini belakang. Di bagian bawahnya ini dekat dengan pinggang kita. Inilah ginjal. Letaknya ginjal yang jumlahnya 2, sepasang kanan dan kiri.
Fungsinya apa ginjal itu? Ya, pertama untuk menyaring darah sehingga dapat menghasilkan urin, kemudian membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, misalnya urea, asam urat, itu dibuang dari tubuh oleh ginjal. Membuang zat-zat yang berlebih dalam tubuh, misalnya kadar gula. Ketika gula tertimbun banyak dan tidak mampu ginjal itu membuang, berpengaruh pada pankreas. Pankreas tidak mampu kembali melakukan prosesnya, metabolismenya, maka muncullah penyakit diabetes. Ini ginjal yang berperan dan mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Tekanan osmosis cairan ekstraseluler mempertahankan kondisi basa dan asam di tubuh kita. Artinya keseimbangan asam dan basa tubuh kita itu dijaga oleh ginjal. Nah, ketika ginjal ini tidak berfungsi dan berhenti berfungsi, terjadi penyumbatan ketika proses pengeluaran urin, terjadilah batu ginjal. Dan ketika batu ginjal ini mengalami proses yang berkelanjutan dan mengalami infeksi pada ginjal, mungkin virus terkontaminasi, muncullah penyakit gagal ginjal. Ini yang terjadi pada kita. Ini ginjal, apa saja urutan ginjal. Nah, ini ginjal kita. Dia di ginjal ini ada saluran namanya ureter. Nah, ini ureter yang masuk di kandung kemih, ini menampung urin yang kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Ini uretra. Ini skema besar daripada ginjal. Ada ginjal, ada ureter, kemudian ada kandung kemih, ada uretra. Berikutnya, nah dari ginjal ini, ginjal ada aorta yang berhubungan dengan ginjal, kemudian ada vena cava, ini berkaitan dengan peredaran darah, ada arteri renalis yang masuk, ada vena renalis, kemudian ibas di ginjal sendiri, kemudian ginjalnya akan berhubungan melalui sebuah saluran yang disebut dengan ureter menuju kandung kemih, di kandung kemih tersimpan, keluar dia melalui uretra. Nah, kalau di iris ini ginjal ada bagian korteks, ini paling luar, ini korteks, ini korteksnya. Kemudian di dalam korteks ada pelvis, lebih ke dalam lagi ada medula dan salurannya disebut dengan ureter. Nah, ini korteks, ada pelvisnya, ada medula, kemudian ada ureter. Ini bagian daripada ginjal. Ini kalau kita perjelas kembali, ada bagian korteks, kemudian ada bagian medula, ada bagian medulanya, ada pelvisnya, ini pelvis, kemudian ada nefron, ini bagian nefronnya, ini adalah bagian ureter, yang kita miliki, ini ureter. Kalau diambil satu, ini bagiannya, ini diperkecil lagi, diiris kembali, maka muncullah dia korteks di bagian luar, ini korteks. Di dalamnya ini ada convoluted tubule ini. Kemudian ada glomerulus, kemudian di bawah glomerulus ada kapsula Bowman. Di bagian medulanya itu terdapat lagi satu, ada distal convoluted tubule ini, distal. Ini kanalnya, basal, distal. Kemudian ini bagian medulanya. Di medula ada collecting duct. Ini kemudian ada lengkung Henle. Di sinilah tempat terjadi pengeluaran urinnya dengan kaliksnya, kemudian nefron di bagian paling bawah. Ini urutan struktur daripada ginjal. Nefron, apa saja ada pada nefron? Nah, pada nefron ada badan Malpighi, ada tubula. Di badan Malpighi sendiri ada glomerulus, ada kapsula Bowman. Kita kembalikan ini bagian nefronnya, ini nefronnya, di bagian nefron. Ada glomerulus, ada kapsula Bowman, bagian nefron. Ya. Berarti di bagian nefronnya apa saja? Inilah dia bagiannya, inilah dia adalah bagian badan Malpighi. Itu badan Malpighi. Di sinilah badan Malpighi itu terdapat. Nah, ini bagian tubulanya, bagian Malpighi. Artinya dari penjelasan itu Malpighi itu apa saja isinya. Nah, ini ada glomerulus, ada kapsula Bowman. Glomerulus ini bagian dalamnya yang merah ini bagian glomerulus yang bersambung ke arteri. Ini sebagai proses penyaringan. Kapsula Bowman ini fungsinya apa? Menampung hasil saringan dan reabsorpsi.
disaring dulu di glomerulus, kemudian hasil saringannya masuk di kapsula Bowman, ditampung, di reabsorpsi, diserap ulang kembali. Hasil saringannya berupa apa? Hasil saringannya ini berupa glukosa, garam, dan asam amino. Itu yang disimpan di kapsula Bowman. Nah, proses apa saja yang terjadi di ginjal? Ketika sudah berproses di ginjal, apa saja yang terjadi? Ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ini 3 hal yang terjadi di dalam ginjal kita. Artinya urin yang ditampung di kandung kemih sejumlah 300 cc, pengeluaran urin di kandung kemih diatur oleh 2 otot, yaitu sphinkter dan saraf. Oleh otot sphinkter dan saraf, jumlahnya dipengaruhi oleh banyak cairan yang diminum dan hormon antidiuretika serta garam yang harus dikeluarkan. Ini proses pembentukan urin. Bagaimana prosesnya sehingga dapat urin yang tertampung 300 cc, kemudian dikeluarkan oleh otot sphinkter dan saraf dari kandung kemih berupa urin. Kemudian jumlah urinnya yang dipengaruhi antidiuretika, garam yang harus dikeluarkan, minum yang lebih banyak, hormon antidiuretika. Kenapa ini? Ini ada prosesnya. Proses apa? Ada pembentukan urin. Bagaimana proses pembentukan urin itu? Proses pembentukan urin itu di dalam tubuh kita, ginjal itu melakukan pertama penyaringan atau dikenal dengan filtrasi. Filtrasi ini apa yang dilakukan dalam filtrasi? Nah, ini dalam filtrasi terjadi di kapiler glomerulus. Ya. Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus. Kapiler darah yang bergulung di dalam kapsula Bowman. Itu di dalam kapsula Bowman ada gulungan-gulungan kapiler yang disebut dengan kapiler glomerulus. Di dalam kapsula Bowman-nya. Kemudian berikutnya apa yang terjadi pada glomerulus ini? Di dalam glomerulus ini ada sel-sel endotelium. Inilah yang berperan nanti dalam mempermudah, menggampangkan terjadi proses penyaringan. Nah, ini berikutnya ada hasil penyaringan. Hasil penyaringan ini berupa apa? Ada filtrat glomerulus atau urin primer. Hasil penyaringan yang dilakukan ini adalah filtrat glomerulus dan urin primer. Nah, ini kemudian penyerapan kembali. Setelah terbentuk urin primer di glomerulus, terjadilah penyerapan kembali atau biasa dikenal dengan reabsorpsi. Ini dalam reabsorpsi ada filtrat glomerulus, urin primer yang mengalir ke dalam pembuluh atau tubulus proksimal. Urin primer ini mengalir kembali ke glomerulus, dari glomerulus menuju ke tubulus proksimal. Nah, setelah di tubulus proksimal terjadi apa? Terjadi reabsorpsi bahan-bahan yang masih berguna. Tadi ada di sana glukosa, asam amino, ion-ion anorganik tersimpan di glomerulus sebagai urin primer. Ini direabsorpsi kembali oleh di tubulus proksimal. Ya, glukosa, asam amino, ion anorganik itu Nah, setelah itu penyerapan ini yang berlangsung secara transporaktif. Transporaktif dia membantu proses penyerapannya ini. Ya, penyerapan berlangsung secara transporaktif. Kemudian airnya kemana? Airnya ini pun mengalami reabsorpsi secara osmosis. Kandungan-kandungan yang masih ada di urin primer selain air itu bereabsorpsi secara transporaktif. Air sendiri bereabsorpsi secara osmosis. Nah, bahan-bahan yang kemudian sudah terserap di tubulus proksimal ini dikembalikan lagi ke dalam darah. Melalui apa? Melalui pembuluh kapiler yang ada di sekeliling tubulus. Sudah masuk ke tubulus dari glomerulus, diserap kembali semuanya secara transporaktif dan osmosis. Setelah selesai diserap, ada sisanya kembali dia ke dalam darah melalui pembuluh kapiler yang ada di sekitar tubulus itu. Ini air terserap kembali di mana? Di tubulus distal.
Baru kemudian proses air reabsorpsi yang bahan-bahan berguna juga terjadi di lengkung Henle, terutama ion natrium. Di lengkung Henle ada glomerulusnya itu, kemudian ada lengkung Henle, di sana terjadi reabsorpsi kembali yang disebut zat yang direabsorpsi adalah ion natrium. Apa yang dihasilkan setelah terjadi proses reabsorpsi? Ketika filtrasi terbentuk urin primer masuk ke tubulus proksimal. Di tubulus proksimal terjadi reabsorpsi. Reabsorpsinya ini kemudian setelah dikembalikan ke dalam darah, hasilnya ini dia terbentuk sebagai urin sekunder. Nah, setelah terbentuk urin sekunder, maka proses berikutnya dia masuk ke augmentasi. Augmentasi itu apa? Penambahan zat dan urea yang berlangsung mulai dari tubulus distal. Air itu masuk ke tubulus distal, terjadi di tubulus distal reabsorpsinya dan alirannya. Bersama air itulah terjadi proses augmentasi dan zat-zat urea yang sisa dari reabsorpsi itu masuklah dia ke tubulus distal. Setelah di tubulus distal, dia keluar melalui ureter, tertampung di kantung kemih untuk dikeluarkan sebagai urin primer. Urin primer itu apa? Ini urin yang normal, ini kandungannya 96% air, 2% urea, dan 2% metabolit lainnya. Ini yang ada pada air kencing. Metabolit yang lain itu apa saja? Ada zat warna empedu yang memberikan warna kuning pada urin. Ini yang menyebabkan warna kuning pada urin karena zat warna empedu yang terserap, yang sisanya dan masuk ke dalam tubuh kita dalam proses itu dikembalikan dia setelah reabsorpsi keluar ke distal, keluar bersama air, bersama garam mineral, bersama vitamin B, C berlebih dalam darah, menjadilah air kencing kita berwarna kuning. Apa saja kemudian mempengaruhi produksi urin? Urin kita itu akan dipengaruhi hormon antidiuretik, jumlah air yang diminum, hormon insulin, dan jika terjadi kekurangan hormon antidiuretik atau ADH serta hormon insulin, maka urin akan menjadi banyak. Urin yang banyak, minum air juga akan hormon antidiuretik atau kekurangan hormon insulin menyebabkan urin kita yang banyak. Kemudian orang yang minum banyak air juga menghasilkan urin yang banyak. Kemudian pada cuaca dingin dan tubuh kita juga akan mengalami proses perbanyakan urin. Kenapa? Karena untuk menetralisir suhu tubuh. Itu kenapa ketika dingin kita ingin selalu kencing. Tujuannya apa? Ya inilah untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh kita. Kalau pada saat panas, minum yang banyak sehingga kita bisa keluarkan kencing. Hati. Nah, hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang letaknya di rongga perut kanan di sebelah bawah diafragma. Ini hati, ya, hati kita. Rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Ini strukturnya sudah kita bahas di sistem pencernaan. Silahkan literasi ulang di sistem pencernaan. Ini strukturnya. Fungsinya apa? Ya menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung sisa-sisa dari perombakan eritrosit di limpa. Fungsi yang lain, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin A, tempat pembentuk fibrinogen protrombin. Inilah fungsi daripada hati, menyimpan glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin A, membentuk fibrinogen protrombin. Ini peran dari hati, sehingga hati inilah salah satu kunci mata kita sehat. Prosesnya seperti apa dalam hati? Jika sel darah merah yang sudah tua atau yang biasa disebut dengan histiotisita, ya, sel merah yang tua biasa disebut dengan histiosita,
dipecah di dalam hati. Terjadi seperti ini. Hb yang terdiri atas Fe, globin, dan hemin, di mana Fe masuk ke hati menuju ke sumsum tulang. Globin masuk ke dalam metabolisme protein, masuk ke pembentukan Hb baru. Hemin masuk ke menjadi bilirubin, membentuklah urobilin dan sterkobilin. Urobilin memberikan warna pada urin, sterkobilin memberikan warna pada feses menuju ke usus keluar. Ini semua racun bisa keluar dari tubuh kita. Karena peranan siapa? Ya hati. Paru-paru. Nah, ini paru-paru pulmonalis sudah kita pelajari dalam sistem respirasi. Ekskresi yang dilakukan apa? Ekskresi yang dilakukan adalah CO2 dikeluarkan dari tubuh. Ketika bernapas, tarik napas, keluar. Itulah respirasi itu, maka CO2 keluar. Ketika berbicara seperti ini juga CO2 keluar. Pentingnya mengeluarkan CO2 apa? Karena CO2 itu adalah bahan racun di dalam tubuh kita yang menyebabkan tubuh kita menjadi keracunan CO2, tubuh menjadi berwarna biru. Jika terus berkelanjutan dan di atas ambang batas, maka menimbulkan kematian. Itu paru-paru. Itu pentingnya paru-paru. Ini sudah kita pelajari di sistem respirasi. Silakan literasi kembali. Selain CO2 apa yang dikeluarkan? H2O. Air itu dikeluarkan juga pada saat melakukan proses pernapasan. Literasi kembali. Berikutnya yang keempat, kulit. Kulit pada tubuh manusia itu letaknya di permukaan yang biasanya berperan sebagai pembungkus tulang dan daging serta otot, yang berperan sebagai pelindung. Ini juga berperan sebagai ekskresi. Kenapa? Karena di atas kulit terdapat pori-pori yang berperan, atau biasa kita kenal dengan integumen. Perannya adalah untuk mengeluarkan keringat. Keringat itu apa saja? Keringat itu ada air, garam, terutama garam dapur atau NaCl, ini ada di keringat. Ya, ini yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Air yang bercampur dengan garam itu biasa garam dapur atau NaCl, tapi jangan keringatnya diambil untuk mengisi garam di dapur. Benar itu, karena ini adalah sisa metabolisme yang tidak bermanfaat lagi dikeluarkan, sehingga keringat kita biasanya terasa asin. Selain itu apa saja? Ada sel, ada urea, ada asam. Kulit itu ada dua bagian, ada epidermis, ada dermis. Epidermis itu yang mana? Ini kulit ari. Ini epidermis ada stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, lucidum, dan corneum. Ini juga yang nanti akan merasakan tekanan, merasakan sentuhan, benturan, kemudian panas, dingin. Nah, di atas ini. Di bawahnya itu ada dermis, di kulit jangat atau curium. Ini di dalamnya ini ada apa? Pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak. Ini semua fungsinya meminyaki rambut. Kelenjar minyak ini fungsinya untuk meminyaki rambut. Di bawah inilah peranannya, ada pembuluh darah, ada akar rambut, ada ujung saraf. Ya, semuanya ada di bagian kulit bawah, di dermis. Ya. Ini yang nanti akan berperan kulitnya ini. Di bagian atas dia melindungi, di bagian bawah juga melindungi, juga sebagai tempat saluran pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Itu kulit. Nah, apa yang nanti akan terjadi ketika pengeluaran keringat berlebih pada pekerja berat misalnya? Nah, misalnya ada pekerja berat, keluar keringatnya berlebihan, dia akan bagaimana? Dia akan kehilangan banyak garam dari darahnya, sehingga apa yang terjadi? Kejang pingsan. Ketika gerak jalan 28 km dari Puputan Banggerano ke Puputan Badung, berjalan dalam panas, ya, air sedikit masuk, keringat keluar berlebihan, mulailah dia akan merasakan halusinasi, ditambah lagi dengan CO2 yang banyak sekali terhirup, sehingga wajahnya sudah mulai agak pucat, kemudian napasnya mulai berat, kepalanya mulai agak pusing, gitu, ya, dan halusinasinya mulai muncul, warna hijau dilihat hitam, warna hitam dilihat putih. Nah, sudah halusinasi. Maka yang terjadi apa? Ini berkelebihan dia keluarnya, maka terjadilah kejang dan bahkan pingsan.
Ya, itu peranan. Apa peranannya? Kulit itu perannya banyak. Dia ngatur suhu tubuh, menyimpan cadangan makan berupa lemak, melindungi hilangnya air dari dalam tubuh, melindungi tubuh dari gesekan, sinar, panas, zat kimia, kuman. Banyak ini. Makanya kulit jangan dihilangkan. Biarkan kulit itu berada dalam tubuh kita. Inilah kebesaran Tuhan, anak-anak. Ada paru, ada hati, ada kulit, ada ginjal diberikan kepada kita, yang semuanya dalam berproses dalam satu proses, sebuah sistem organ, dan berperan di sana sebagai sebuah sistem yang memberikan kesehatan pada tubuh kita, kebugaran pada tubuh kita, yang kemudian dimanfaatkan oleh tubuh kita. Siapapun tidak akan bisa menyamai itu. Sepintar apapun manusia, membuat robot dan seterusnya menyamai manusia, tidak akan pernah bisa menyerupai persis apa yang menjadi bagian dan proses dalam tubuh kita sendiri. Nah, sehingga ketika kita lupa menjaga semua itu, terjadilah kelainan-kelainan pada tubuh kita. Kelainan-kelainan pada tubuh kita itu apa? Nah, ini anak-anak, untuk kelainan dan penyakit pada tubuh kita, itu silakan anak-anak buat sebuah artikel, cari artikel atau apa saja, dibuat dalam sebuah tulisan, nanti akan Pak kirimkan link di classroomnya, nanti silakan dimanfaatkan tugasnya dan linknya itu, upload semua file-file linknya. Ini semua kelainan-kelainan yang ada pada sistem ekskresi, ada anuria, gagal ginjal, dan seterusnya. Ini glikosuria. Ini silakan buatkan sebuah artikel tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi, yang mungkin artikel kalian itu bisa kalian dapatkan di majalah, di internet, dan seterusnya. Apa saja media yang bisa digunakan, baca artikelnya sebagai bagian dari literasinya. Kemudian cari artikel tentang kelainan atau kelainan ekskresi pada manusia. Setelah itu baca artikelnya dengan seksama, dengan teliti, sebagai bagian dari literasi kalian. Setelah membaca dengan baik, secara perorangan buat poin-poin yang terdapat pada literasi itu, yang disalin pada sebuah tulisan, boleh diketik atau tulis tangan. Akan lebih bagus dalam zaman sekarang diketik dengan menggunakan laptop atau komputer, kemudian di print out hasilnya atau dijadikan PDF langsung secara online, dikirim nanti di linknya hasil literasi dan tulisan yang kalian buat tentang kelainan pada ekskresi manusia. Itu tugas yang sangat gampang. Kemudian di classroom nanti akan Pak bagikan sebuah materi, silakan dibaca materinya, dan soal-soal latihannya silakan dicoba dan dikerjakan dengan baik. Inilah sajian materi yang sudah Pak bisa sampaikan tentang sistem ekskresi pada manusia, yang mana pijakannya ketika Pak membaca laporan anak-anak di lembaran tugas pertama, bagaimana mencari, menemukan, kemudian mengkaji dan membuat sebuah hipotesa, yang kalian mampu membuat rancangan sendiri, membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah hipotesis, sampai jadi sebuah karya artikel, sebuah karya ilmiah, menemukan makna daripada ekskresi itu. Hari ini kita sudah jelaskan apa itu ekskresi dan alat apa yang ada pada sistem ekskresi manusia. Ini semoga membantu, dan silakan nanti masuk di classroomnya, ikuti tugas-tugas yang Pak kirim. Channel ini silakan dikaji dan dicermati dengan baik. Nanti setelah kalian menonton channel ini dan memperhatikan channel ini, ayo kita kembangkan channel ini. Yang belum subscribe, ayo di-subscribe dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan model ini Bapak bisa memberikan materi terbaik dan menuntun anak-anak dalam pembelajaran
sistem ekskresi. Dan akhirnya selesai materi, tidak lupa ucapkan selamat belajar, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, karena ini demi kepentingan kita bersama. Semoga di pembelajaran yang akan datang kita bisa bertemu secara tatap muka. Tiada pesan lain selain semoga selalu dalam kesehatan. Terima kasih sudah menikmati tayangan dan menyajikan dalam penyajian ini. Ya, itu tadi anak-anak yang sudah bisa kita lakukan. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk pertemuan berikutnya. Berarti selesai sudah tentang sistem ekskresi. Nanti silakan linknya diambil di YouTube yang saya bagikan di Classroom. Ingat tugasnya yang dikumpul secara virtual juga di Classroom. Ingat subscribe untuk channel ini. Terima kasih.